Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita yang masuk ya. Ini saya mau jawab pertanyaan saudara kita ya. Ada 3 pertanyaan saudara yang saya mau angkat. Ini ada 3 pertanyaan ya. Ini 1, 2, 3. Ada 3 pertanyaan. Jadi oke lah, simaklah. Mari kita simak videonya saudaraku ya. Ini saya mau angkat pertama dulu. Karena terhubung ini saudara gini baru bangun ya, saya baru bangun ya, mungkin kecapean ya, lagi tadi malam baru streaming. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan nama channel Abdul Kasan. Saya mau nanya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bombana ya. Saudara kita dari Bombana, Sulawesi Utara, izin bertanya bagaimana settingan suara inap dan suara tarik agar walet merasa nyaman di dalam, dan apakah kalau suara panggil dan suara tarik berbeda, dan apakah boleh? Mohon penjelasannya guru. Nah, di sini suara tarik ya. Saudara di sini settingan suaranya itu suara inap dan suara tarik. Nah, jadi di sini berbahasa suara inap dan suara tarik dan suara inap. Jadi mengenai adanya suara saudaraku santai aja. Saya sudah katakan usahakan di situ. Kalau bahasa suara tarik, saya tidak pernah menggunakan suara tarik menurut khusus yang bagi pemula, senior maupun standar. Kalau penjelajah 75 saudaraku tidak pernah menggunakan suara tarik. Intinya itu ya. Selalu saya jelaskan ya mengenai adanya suara. Nah, hanya 2 suara saya gunakan saudaraku, suara panggil dan suara inap. Mengenai adanya suara tarik, saya tidak pernah menggunakan saudara ya. Kalau settingan itu, bahasa settingan suara tarik itu di dalam ruangan RBW tidak usah terlalu besar. Selalu saya katakan cukup sesuai dengan suara aslinya walet ya. Karena bahasa suara tarik itu saudaraku ya, ketergantungan dari kita. Biar suara ini bisa dijadikan diambil suara tarik. Nah itu. Kalau bahasa suara tarik kita mau bahas saudaraku itu gimana ya? Karena sebenarnya bahasa suara tarik itu saya sudah katakan, bahasa suara tarik itu bahasa manusia. Ya, kalau walet itu penting suara aslinya di situ. Nah, berulang-ulang saya katakan yang penting suara aslinya di situ. Yang mana suara aslinya ya itu yang bunyi. Suara aslinya di luar, kalau gimana kalau berputar-putar di bagian poin. Di situ keluar masuk di LMB-nya, berputar-putar di area sekitar bangunan. Nah, itu kentara itu kalau walet berputar-putar itu suara aslinya. Begitupun juga suara di dalam. Suara di dalam itu gimana walet kalau bunyi itu di dalam itu begitu juga. Itu suara aslinya walet itu. Bagaimana suara aslinya suara tarik saya tidak tahu lagi. Tidak ada bahasa suara tarik karena itu yang di dalam bunyi itu di situ. Di luar itu yang bahasa tarik itu bahasa manusia. Oh ini suara tarik. Hanya dibedakan suaranya. Nah itu kalau saudara mau paham sebenarnya itu suara asli walet. Saya sudah katakan saudaraku. Nah biar suara inap di situ dipasang di situ di bahasa. Kalau saudara mau menggunakan suara tarik, suara inap saja pasang di situ. Atau suara panggil di situ, semua bisa. Tidak ada tidak bisa. Karena di rumah begitu. Biasa itu suara panggil di luar itu biasa saya masukkan di dalam itu sama aja juga. Dan biasa juga suara inap itu saya gunakan di salon itu. Saya sudah uji coba itu. Saya mau lihat. Sama. Hanya saya tidak terlalu menjauh membahas mengenai suara karena ada hak itu sebenarnya kalau berbahasa suara. Ada bagian pengeditan. Tapi kalau porsi saya saudaraku itu tidak ada bahasa itu. Yang penting suara aslinya suara walet yang keluar. Jangan suara burung yang lain yang keluar di situ. Itu kalau saudara memahami mengenai adanya dunia perwaletan.
Bahasanya jangan mau dibingungkan di suara. Itu intinya, saudaraku ya. Nah, itu cara settingannya. Jangan juga terlalu besar di dalam suara. Kalau saudara menggunakan suara tarik, jangan terlalu besar, biasa saja, santai aja. Yang penting itu yang diutamakan kelembabannya ya saudaraku, suhunya, gelapkan ruangan, jangan selalu diganggu. Dan begitu pun juga kalau sudah ada saran, baru sedikit saran, jangan diadakan juga panen paksa, panen rampas. Kenapa saya katakan panen rampas paksa? Belum terbang anaknya sudah dibuka sarangnya. Nah itu semua yang dihindari, itu semua yang tidak diinginkan oleh itu bahasanya hindari yang tidak diinginkan, itu yang saya maksud, hindari yang tidak diinginkan itu. Ya, kalau mengenai adanya suara, mengenai adanya sarang imitasi parfum itu kan ketergantungan dari saudara-saudaraku di lapangan. Ya itu. Kalau menurut saudara itu apa ya? Menurut saudara itu mau menggunakan ini suara ini kan tidak jadi masalah itu. Kalau saya itu saya sah-sahkan semua saya itu. Nah, saudara itu bahasa settingan itu tidak usah terlalu ini, karena kalau di suara panggil itu biasanya juga seumpamanya yang punya bangunan seumpamanya dia berkeras, dia tetap dia mau pasangkan suara tarik, tetap saya bilang tidak apa-apa, tetapi saya yang kasih angkatkan suaranya itu di suara tarik. Ya kan saya enggak sewena-wena juga saya mengatakan jangan pakai ini, enggak. Hanya saya katakan saya itu tidak, kalau saya menangani menender bangunan, saya tidak pernah menggunakan bahasa suara tarik. Nah, tetapi saya biasa settingan teman-teman di luar lapangan yang menggunakan suara tarik. Ya, saudaraku ya. Nah, itu. Jadi saudara sudah paham apa yang saya katakan, saya maksud itu. Ya, oke, saudaraku ini Haji siapa nama channel ini Abdul Kasan. Ya, itu mengenai yang mana yang settingannya apa di sini juga ya. Kalau suara panggil apa dalam agar walad merasa nyaman di dalam di dalam ruangan, dan apakah kalau suara panggil dan suara tarik berbeda dan apakah boleh tidak jadi masalah, semua boleh. Nah, itu saya katakan boleh, atau satu suara dan suara inap ke suara tarik bisa juga. Nah, suara panggil ke suara tarik bisa juga, tetapi kalau suara tarik jangan disamakan saudara menggunakan suara panggil dan suara tarik terlalu besar, jangan berputar-putar itu burung di situ kalau terlalu besar sekali. Ya, oke, sudah paham ya, semua boleh. Yang penting jangan suara burung lain. Kalau yang penting suara walid asli. Nah, itu. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah clearkan ini pertanyaan Abdul Kasan ya mengenai adanya suara. Dan kalau mengenai adanya pembahasan ini saudaraku ya, suara panggil, suara tarik dan suara inat, bahasanya suara huni, ikuti selalu konten tutorial saudaraku ya. Bertanya di situ, apalagi kalau saya live streaming masuk di situ. Di situ interaksi teman-teman kita yang sahabat-sahabat kita di lapangan. Jadi okelah, saya akan bacakan pertanyaan kedua. Karena ini ada 3 pertanyaan saudara, saya angkat ya. Nama channel Nasri MKR. Saya janji memang tanggal 2 bulan 6 ya 2024 jam 7.30 ini saya janji, tetapi saya tidak tahu nanti ini apakah saya jadi aku sudah Pak, apakah nyemprot hama itu bisa dicampur dengan parfum? Apakah tidak jadi masalah kalau kena sirip? Tolong penjelasannya. Ya. Bahasa parfum saudaraku ya. Di sini kan saudara kan bisa dicampur dengan parfum. Nah, kalau saudara menyemprot hama maksud saudara ini, disirip berarti semacam kayak diamond. Kan kalau disirip diamond bisa, tidak jadi masalah. Kan itu bahasa apa ya? Bahasa parfum itu aroma.
Iya, bahasa parfum, bahasa racun apa ya, racun yang diamond, aroma juga, rasa. Masing-masing, tidak apa-apa kita campur, tidak ada masalah. Ya baunya itu ya baunya. Nah itu, yang penting jangan racun yang regen campur dengan parfum, karena racun regen itu bagian atas. Ini kan bagian bagian atas, bukan bagian bawah, bukan bagian bawah. Nah, semacam diamond kan tidak jadi masalah bagi wale dan saran, hanya kecoa. Nah, begitu. Bisa kalau saudara mau menggunakan parfum. Saya sudah katakan kalau saya tidak menggunakan parfum. Ya, tapi pertanyaan saudara bisa nggak bisa. Yang penting jangan racun yang bagian bawah saudara campur, angkat ke atas, karena itu fatal bagi sarang walet dan begitu pun kanakan indu salah sedikit indu ya. Nah, dikena itu semuanya jadi salah. Itu kan aroma bau. Aroma bau, rasa itu. Nah itu sudah dirancang, itu memang itu mengenai parfum racun. Ya sekaligus. Nah, ada juga teman-teman pernah ini pertanyaan saudara ini, ada teman, ada beberapa teman modelnya kayak gini. Nah, tidak jadi masalah. Nah, tetapi itu yang di bagian bawah tidak, bagian sirip aja dia campur begitu. Hai, tetap setangani moletnya itu. Nah, itu pernah saya tangani saudaraku, ukurannya kalau tidak salah itu 9 kali 4 kali 9 dia punya bangunan 4 meter lebar, 9 panjangnya, tingginya itu 3, lantainya 3. Saya coba itu. Dia suka sekali itu kalau dia semprot selalu kayak gini, selalu dia campur dengan aroma itu. Istilahnya pemikirannya dia itu teman saya, teman itu saudara kita itu yang saya tangani bangunannya itu. Pemikirannya dia, sering itu. Sama dengan pertanyaan saudara ini, ya. Nah, jadi saudara itu harus jenius mengenai adanya tahu itu ya, mengenai adanya cara penyemprotan. Jadi itu bahasanya bisakah? Tidak jadi masalah mengenai adanya walet. Tidak jadi masalah kalau saudara menggunakan bagian sirip. Ya parfum kan ada memang khusus untuk sirip, itu tidak jadi masalah saran dan walet. Yang penting jangan merek racun yang dibawa lantai dibawa ke atas. Nah itu fatal. Saudara gunakan yang racun diamond baru campur dengan parfum. Kalau saudara menggunakan parfum tidak jadi masalah, semua jadi santai aja saudaraku ya, karena itu bahasa parfum di sirip itu. Saudara menggunakan parfum itu kan sudah dirancang memang tidak jadi masalah bagi walet. Begitu pun juga diamond tidak jadi masalah bagi walet, hanya parfum yang tersendiri itu biar kita campur ya salah. Nah, oke, sudah paham ya apa yang saya utarakan mengenai adanya pertanyaan saudara atas nama channel Nasri MKR. Ya, jadi sudah 2 pertanyaan saya angkat saudaraku ya. Ini saudara ini masih capek, baru bangun. Lambat bangun saat tadi malam itu streaming 2 jam lebih. Mana dikerja lagi sudah, mana pertanyaan saudara-saudara kita ya. Kemarin juga itu saudara itu lambat juga, itu jam berapa baru upload. Yang jelasnya saya upload itu video, saudara bisa nonton. Kan itu perlu ilmunya ya. Nah, yang penting itu. Jadi oke saudaraku, saya akan pindah pertanyaan yang kedua. Yang ketiga. Nama channel Hendrik Tan. Nah, selamat ini Hendrik Tan, karena memang saya janji selalu ya. Selalu saya janji maksud saya janji tanggal 2 tayang videonya bulan 6 ya. Ini saudara kita ini Hendrik Tan sering masuk pertanyaannya, selalu konsultasi, selalu interaksi di bawah kolom komentar juga. Begitupun juga di video live ya, di live streaming. Saudara kita ini sering masuk. Jadi kalau saudaraku, saya akan bacakan pertanyaan saudara kita ini atas nama Hendrik Tan. Nama channel @Hendrik Tan. Selamat pagi guru saya. Selamat pagi guru. Selamat pagi guru yang kukasihi saya. Selamat pagi guru yang kukasihi. Terima kasih banyak saudaraku. Maksudnya selamat pagi guru yang kukasihi. Pagi. Lucu ya saudaraku ya. Saya mau tanya guru, RBW saya ruangan putar
dalam kurung roping room. Bahasa Inggris ini roping room ya. Orang Indonesia bos. Nanti aja ya. Ruangan putar dalam kurung roping room. Balas kurung. Ukuran ruangan putar 4 kali 4 meter. Tinggi 4 meter. Ini ukurannya ya, putar. Ruangan putarnya berarti tingginya 4 meter. Ukuran lubang terjun 3 kali 3 meter, jarak LMB dari atap plafon 80 cm. Ini LMB-nya, lubang masuknya burung walet. Jaraknya dari situ. Ini plafon ke bawah 80 cm baru lubang LMB. Mau dikecilkan ukuran LMB menjadi 25 kali 60 cm, 25 cm tingginya, 60 lebarnya. Semua jadi bagus. Saya pernah menggunakan sudah begini, pernah saya katakan 25 cm saya gunakan, tetapi lebih banyak yang bunyi yang 27. Makanya saya dominan ke 27, tinggi panjang 70 standar. Tapi di sini 60 enggak jadi masalah sudah. Yang penting ukurannya yang saudara ambil ini 25. Tetapi lebih banyak itu saudaraku yang masuk di ukuran 27. Karena sudah beberapa bangunan saya sudah tidak bisa hitung, yang saya gunakan itu 27 dan 25. Itu yang dominannya itu. Bukan masalah kecilnya enggak, memang ukuran itu udah tahu ya. Kenapa bisa dia suka sekali itu ukuran 27 itu walet. Apalagi kalau kanakan itu ya, cepat dibetakan itu. Terus saya lanjut baca. Sebelumnya ukuran LMB 40 kali 50, mohon petunjuknya guru. Minta lagi petunjuk, coba saudaraku ya. Apakah bisa saya terapkan ukuran LMB 25 kali 60? Bisa. Saya mengatakan tidak bisa, bisa. Kalau 25 kali 60 bisa sekali. Tetapi kalau bahasa 60, kalau perlu saudaraku usahakan sampai, kalau ukuran 25 usahakan saudara sampai di ukuran 70 standar, jangan 60. Karena ini kan mengecil baru pendek. Tetapi kalau saudara di sini mau dikecilkan ukuran LMB menjadi 25 kali 60 bisa. Ya bisa. Tetapi kalau bisa saudara cukupkan 70 lah. Itu. Kan itu yang kita pikir saudaraku ya. Kalau burung itu mau padat, di situ kan biasa langsung banyak keluar di situ. Ya, tetapi burung itu pintar. Biar kecil juga itu biasa banyak keluar di situ, biar kecil. Tetapi lebih bagus kalau memanjang, agak-agak memanjang dia, memanjang. Ini kan ukuran ketinggiannya naik kan. Ketinggiannya ini kan saudara mau terapkan itu ukuran, maksudnya mau ingin mengecilkan ukuran itu. Menjadi 25. Semua bisa saudaraku, semua bisa, tidak jadi masalah. Ya, yang penting itu kurang, karena di sini ini yang paling fatal, ini ukuran besarnya ini yang LMB 40 kali 50. Ini yang paling susah dihuni walet. Namun dihuni lagi itu terus ini di sini ruangan saudara, ini ruangan putarnya 4 kali 4 meter, tinggi 4 meter. Ruangan putar. Di situ ruangan putar berarti ruangan bermanuver, tempatnya main walet. Bahasa itu. Walet itu saudaraku, bahasa ruangan putar itu tempat bermanuvernya burung walet itu ya. Tergantung dari saudara. Lebih besar itu lebih bagus. Kalau bahasa ruangan putar, karena itu bahasa biar di dalam ruang ini juga itu ruangan putar juga. Sama itu lubang terjun. Lubang itu dari atas turun ke bawah, itu makanya dibilang lubang terjun. Air terjun turun ke bawah, makanya dibahasakan lubang terjun. Itu kalau bahasa singkatnya itu
lubang yang dari atas itu polos ke bawah gitu. Tetapi bahasa canggihnya lubang tercung, lubang mulut naga, lubang itu banyak bahasa-bahasanya itu. Nah, itu kan bahasa-bahasa canggihnya lah. Nah, kalau bahasa singkatnya itu lubangnya itu dari atas turun ke bawah. Itu saja. saya itu orangnya itu apa ya? Justru saya mengatakan itu lain daripada yang lain. Beda dengan konsultan yang lain. Beda saudara yang kenal. Saya sudah katakan, saudara menggunakan ini, saya tidak. Saudara tidak menggunakan ini, saya menggunakan ini. Nah, itu saudara mengatakan, saudara katakan, jangan itu anu ini saya lakukan. Jadi beda saudara. Tetapi kelihatan. Karena wale sebenarnya itu sebenarnya itu walet. Ya manusianya jadi itu terlalu banyak sekali bingungkan itu si walet. Makanya banyak yang gagal, banyak yang mongkar pasang bangunannya. Saya itu ketawa saudaraku itu kalau saya lihat di astaga. Jadi saudaraku ya, ini pertanyaan saudaraku ini bagus juga, pertanyaannya lucu dan unik dan bagus, mantap. Nah ini saudara kita ini Hendrik Tang selalu masuk di dalam kolom komentar, selalu interaksi juga saudara kita ini. Jadi mudah saya selalu saudaraku ya. Nah, jadi saya itu kalau apa ya teman-teman itu ya kita itu humoris. Nah, gimana caranya saudaraku ya? Itu pertanyaan saudara kita ini atas nama Hendrik Tang bagus. Jadi mudah-mudahan saudara kita ini di sini saja saudaraku ya. Pertanyaannya di sini Selamat pagi guruku yang kukasihi. Selamat pagi guruku yang paling kukasihi. Berarti ini saudara kita ini betul-betul penyapa. Orangnya penyayang ini orang ini, saudara kita. Mudahan di keluarganya ya sayangilah keluarga. Ya perhatikan. Itu. Berjuang saya saudaraku, insyaallah. Kalau saudara berjuang itu pasti lihat hasil. Ini saudara kita ini Hendrik Tang, sahabat setia juga ini. Satu aspal juga, satu komunitas, satu jalan juga. Nah, ini. Kalau bangunannya ini saudaraku ini ya mengenai adanya ruangan apa ya putar bahasanya open room ini ya. Ukuran ruangan itu 4x4 bagus itu, luas itu 4x4. Ukuran kamar itu 2,5 kali 3, 2,5 kali 4, 3x3, 3x4, 4x4. Itu ruangan kamar tamu, itu yang paling banyak. Kalau di desa ini tuh bangunan pribadi. Nah, itu. Karena ruangan walet sudah luas itu. Luas itu. 4x4 bagus sekali saudaraku. Tinggi 4 meter lebih hebat lagi. Karena tingginya 4 meter. Luas itu burung berputar-putar naik turun. Tetapi kalau ini baru sedikit itu wale itu kalau dia kan wale kan terbangnya cepat. Nah, jadi diusahakan gimana caranya supaya di dalam ruangan itu tidak terlalu tersesat walet. Kan yang kita pikirkan itu apabila walet sudah banyak, enak. Enak bermanuver di dalam. Enak berputar-putar. Nah, makanya ada bahasa ruangan putar, ruangan tempat bermanuvernya burung. Nah, itu maksudnya itu tempatnya leluasa kalau akan terbang, burungnya liar biasa masuk di dalam suka berputar-putar dulu itu. Itu selalu saya jelaskan, itu biasa di ekstrem pertanyaan kita. Gimana caranya supaya burung itu bisa betah? Itu caranya itu. Nah, disesuaikan itu keinginannya wale, bukan keinginan kita, beda. Begitupun juga suara. Bukan keinginan kita, keinginannya walet. Jangan terlalu diakal-akali. Ada yang bisa diakali, ada yang tidak bisa diakali. Tempatkan pada tempatnya. Itu yang saya maksud. Supaya walet ini bisa beradaptasi dengan nyaman. Dia bisa betah. Bahasa betah itu berarti tinggal. Apabila walet sudah tinggal itu pasti dia bikin saran. Dia bikin saran. Ujung-ujungnya pasti begitu saudaraku. Yang penting saudara itu bisa memahami, bisa mencerna, bisa mengerti mengenai adanya yang keinginannya, bahas keinginan walet. Kan keinginan walet itu rata-rata saudara tahu sebenarnya. Ya, tetapi itu ada berkelebihan, ada juga itu faktor bahasanya malas, bosan, jenuh. Karena walet itu bukan sesaat, jangka panjang.
Selalu saya katakan kalau wali dihadapi itu jangka panjang, wah, ya saudara itu harus jenius di situ. Betul-betul jenius, jangan asal bahasanya sudah berdiri bangunan di situ, ya sudah. Sudah sisa menunggu, berarti itu saudaraku kalau hanya jadi ya. Apalagi rancangannya di dalam itu banyak sekat, terus umpamanya mana lubangnya besar. Itu mana di dalam itu daerah situ panas, tidak ada lagi air di dalam, tambah panas itu. Kalau daerah dataran tinggi semacam banyak gunung lah, yang daerah gunung itu banyak kabut, daerah dingin, tidak jadi masalah, tidak ada air. Tapi harus diperhatikan juga karena kecuali di situ banyak jadi tempatnya lembab itu, semacam tempat-tempat gunung itu ya, yang dataran tinggi yang banyak kabut. Di situ kecoa lagi. Tetap saudara harus konsisten, bukan lagi dari airnya. Karena memang tempat memang itu biar kita gunakan media air. Ya, yang penting di dalam itu saudara harus konsisten juga bagian hamanya lagi. Jadi memang berat di dalam ruangan LBW. Makanya saya katakan yang sulit itu yang diatur kelembaban. Tidak lembab itu panas, lembab sekali lagi, terlalu lembab juga, patah juga dengan wali karena adanya itu kecoa banyak tumbuh. Itu predator yang di dalam itu yang bisa menghambat populasinya walet. Jadi saudara itu bisa jenius. Nah, itu. Dari kejeniusan saudara, walet bisa betah. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Saya ini saudaraku sebenarnya masih mengantuk ini. Karena jam berapa tadi malam itu selesai saya live stream tadi malam, saudaraku itu tidak langsung tidur kerja lagi. Pertanyaan saudara kita bara coba lihat live stream misalnya sebelum ada dokumennya di situ, gambar saya di situ, foto saya di dokumen belum. Karena kecapean itu dari lokasi, nah terus sampai di rumah lagi sudah like live stream lagi saudaraku, baru saya kerja sendiri. Tidak ada kru saya sendiri, makanya saya bilang semampu saya. Nah, itu jadi kalau saya sudah bagi, saya punya nomor WA saudaraku ya, wow, nomor WhatsApp saya, wahai lebih parah lagi, saya tidak bisa bekerja. Karena banyak saudara kita menelpon semua dari kiri kanan, bagaimana saya ini, tidak bisa betul monteng lagi kalau banyak sekali saya bagi nomor telepon itu. Tetapi insya Allah saudaraku ya, saya bisa atur gimana caranya. Ya, saya harus berdikari ya, maka saya itu sudah lain daripada yang lain. Itu biasa orang teman-teman kita itu di lapangan itu, ngonteng itu mesti libatkan orang banyak, beda. Saya itu orangnya ya gimana ya, makanya saya katakan saya syukuri apa dan sedikit banyaknya sedikitnya saya syukuri. Itu inti bahasa saya dan itulah inti sosok asli saya. Saya itu berkeras di dalam membahas mengenai dunia ilmu. Saya bukan berkeras mengenai ada perkelahian, tidak. Saya berkeras di dalam di dunia ilmu. Karena ilmu berkeras kita mendalami ilmu, memahami ilmu, mengkaji ilmu khusus untuk teman-teman kita itu bagus. Nah, istilahnya bersedekah, membagi. Ya jangan pelit ilmu saudaraku ya. Nanti itu bahan pencipta juga itu, pelit juga ilmunya, rezekinya ke saudara itu. Rasanya tidak boleh ditanya ini rahasia saya ini, banyak itu begitu, ini rahasia saya tidak boleh, apa ya tidak boleh. Memangnya rahasia itu mau dibawa ke kau. Jadi memang beda saudaraku ya, beda pemahaman saya dengan saudara kita di luar. Intinya saudaraku ini di lapangan, pesan saya ya, kalau saudara sudah on perdana punya gedung rumah wadah, jangan selalu dimasuki saudaraku ya, terkecuali ada kendala semacam airnya habis, ya tidak apa-apa saudara masuk. Nah, masuk isi air. Seumpamanya besar kolamnya, putar dulu keramnya di situ. Kalau menggunakan keram atau salah, baru keluar cepat. Tidak usah dimatikan suara. Tidak usah lama di situ ditunggui baru penuh kolamnya. Bagaimana kalau kolamnya besar? Wah, 1,5 hari di situ tunggui. Jadi putar baru saudara keluar. Perkirakan saudara ya, perkirakan jam sekitar begini nantinya penuh. Nah, pokoknya itu kolam. Nah, itu umpamanya wah
terlalu penuh itu kolong sampai tumpah di situ udah jadi masalah. Yang penting kan di dalam itu. Kalau basah-basah itu lantainya udah jadi masalah. Yang penting jangan lantai papan yang basah, wai, fatal bagi wale itu. Nah, karena kalau papannya itu basah semua itu karena itu dipikirkan lagi jamur, banyak. Pokoknya banyak kendala saudaraku ya. Kalau mengenai adanya itu. Jadi saudara sudah paham ya, itu nomor satu, jangan saudara keluar masuk kalau tidak ada yang perlu diambil di dalam. Padahal itu sabar-sabar, usahakan waletnya cepat berkoloni. Yang kedua ya, saudara jangan terlalu mengadakan panen pemaksaan. Banyak itu saudaraku, belum terbang anaknya langsung diambil ke sarangnya, kasihan walet ya. Mengenai sarangnya tetap sarang, tetapi walet biasa ada rasa stresnya wale, tetapi perginya tidak, dia tidak akan tinggal ke tempat, hanya biasa stres sesaat karena tadi itu ada sarangnya, apalagi kalau ada telurnya, wah itu. Jadi kita hati-hati di dunia perwalitan saudaraku ya. Kalau kita mau melihat itu walet produktif, mana bisa produksi sarang banyak kalau tidak produktif dalam ruangan RBW, kalau walet kandang. Nah itu intinya saudaraku ya. Jadi saudara itu harus jenius di dalam dunia perwaletan. Jadi paham saudaraku, saya sudah jelaskan semua ini mengenai adanya pertanyaan kita ini karena ada 3 ini nama channel Abdul Kahsan, saya sudah clearkan saudaraku ya. Nama channel Nasri MKR saya sudah clearkan juga pertanyaannya. Nama channel Hendrik Tan saya sudah clearkan juga. Sisa saudara yang mengambil langkah, sisa saudara itu bisa mengimbangi, mencerna. Nah, lakukan saudaraku ya. Pesan saya konsisten di dalam ruangan RBW-nya, jangan selalu diganggu waletnya. Biarkanlah beradaptasi walet. Silakan saudara beradaptasi juga di luar di sana. Yang penting periksa di saudara harus tahu itu bagian di dalamnya ya. Nah, itu pesan saya saudaraku. Jangan berhenti berdoa, ya bersabar. Apabila ada yang menggajah di benak pikiran saudara, pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal seumpamanya bisa saudara cerna, dan nanti kita konsultasi mengenai adanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganjal di diri saudara mengenai adanya di dunia perwalitan. Insya Allah saya akan angkat, saya akan tekankan saudara mengenai pertanyaan itu. Dan mengenai adanya bangunan yang keterlambatan saudara, silakan sharing penjelasan 75. Setiap hari tayang itu jam 7.30 kalau tidak ada halangan. Tetapi biar lewat itu saudaraku tetap tayang kalau sehat insya Allah. Oke, itu pesan saya dari penjelajah 75. Jadi pesan saya saudaraku ya, sampai di sinilah pembahasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, terselipkan, saya adanya manusia biasa. Nah, yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.